Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan karakteristik peserta didik anak berkebutuhan khusus atau ABK dan pendidikan inklusi. Ya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota ada Anandika Lukman Firmani, yang kedua Vina Sultna, yang ketiga ada Nia Kurniawati, yang keempat ada Talia Safanatun Nafisah. Ya, yang pertama yaitu ada pengertian anak keberkebutuhan khusus atau ABK, yaitu anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak lainnya yang dikatakan kurang dalam berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang bahkan lebih dalam dirinya. Klarifikasi ABK yaitu ada dua, ABK tetap dan ABK sementara. Kalau ABK sementara itu ada hambatan dalam belajar karena kondisi dan situasi lingkungan dalam ABK ini. Bila tidak berkebutuhan khusus maka bisa menjadi permanen, dan menurut Harlock, ABK ini adalah yang mempunyai hambatan belajar dan perkembangan. Baik, untuk yang selanjutnya ada klasifikasi jenis-jenis ABK. Menurut dari Kaufman dan juga Halahan tahun 2006 menjelaskan bahwa setidaknya ada 9 jenis ABK. Ke-9 jenis tersebut diantaranya yang pertama yaitu ada mental retardation atau tunagrahita, atau anak dengan hambatan perkembangan, atau dengan pengertian lain yaitu orang dengan kemampuan belajar terbatas. Jadi mereka kesulitan untuk memahami dan juga melakukan hal-hal seperti orang lain yang pada umumnya. Lalu yang kedua ada learning disabilities atau kesulitan belajar, dengan pengertian lain yaitu anak yang berprestasi rendah. Lalu yang ketiga ada attention deficit disorder with hyperactive atau hyperaktif. Lalu yang keempat ada emotional and behavioral disorder atau tunalaras. Jadi tunalaras itu orang dengan gangguan emosi. Mereka kesulitan untuk mengontrol perasaan dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya yang kelima ada communication disorder and deafness atau tunarungu dan juga tunawicara. Lalu yang keenam ada partially seeing and legally blind atau tunanetra atau anak dengan hambatan penglihatan. Lalu yang ketujuh ada autistik, yaitu orang dengan kesulitan untuk berinteraksi sosial, berkomunikasi, dan juga beradaptasi. Jadi mereka sering melakukan gerakan repetitif atau gerakan yang berulang. Lalu yang selanjutnya yang kedelapan ada physical handicapped atau tunadaksa, yaitu orang dengan keterbatasan fisik seperti cacat anggota tubuh atau kesulitan untuk bergerak. Lalu yang ke-9 atau yang terakhir yaitu giftedness and special talents atau anak yang berkelebihan atau anak yang berbakat. Lalu ini ada contoh ABK lainnya. Yang pertama ada tunanetra, yaitu orang dengan gangguan penglihatan. Ada tunarungu, orang dengan gangguan pendengaran. Ada tunagrahita, orang dengan kemampuan belajar yang terbatas. Ada tunadaksa, yaitu orang dengan keterbatasan fisik seperti cacat anggota tubuh. Ada tunalaras, yaitu orang dengan gangguan emosi. Ada kesulitan belajar, ini dapat dikelompokkan ke dalam tunagrahita. Lalu ada gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Dan yang terakhir ada kesulitan bersosialisasi. Kesulitan bersosialisasi dapat dikelompokkan ke dalam autistik. Baik, saya akan menjelaskan tentang model pendidikan ABK. Untuk model pendidikan ABK itu sendiri itu ada 4 bagian. Yang pertama ada pendidikan inklusif, SLB, model kombinasi, dan belajar di rumah atau homeschooling. Yang pertama pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang menempatkan anak di sekolah reguler bersama anak-anak lainnya.
Konsep ini bertujuan untuk mempromosikan integrasi sosial, menghargai perbedaan, dan mengurangi diskriminasi. Kemudian SLB atau sekolah luar biasa adalah institusi pendidikan khusus yang dirancang bagi ABK dengan berkebutuhan tertentu. Di sekolah ini, guru-guru dilatih khusus untuk mengajar ABK dan kurikulum sesuai dengan kemampuan serta kondisi anak. Yang ketiga ada model kombinasi. Dari beberapa sekolah mengadopsi model kombinasi di mana ABK bersekolah di SLB untuk mata pelajaran tertentu dan bersekolah di sekolah reguler untuk mata pelajaran lainnya. Kemudian yang terakhir ada pendidikan di rumah atau homeschooling. Bagi beberapa ABK, pendidikan rumah menjadi pilihan karena kondisi fisik atau psikologis mereka tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah reguler atau SLB. Kemudian materi selanjutnya tentang pendidikan inklusi. Kepada semua anak, tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus dan anak dengan potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan bersama-sama anak dengan kriteria pada umumnya. Pendidikan inklusi masih dipahami sebagai upaya memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler dalam rangka memberikan hak atas pendidikan untuk semua anak, kemudian akses pendidikan dan menghilangkan diskriminasi. Dalam implementasinya, guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadi anak berkebutuhan khusus sebagai bahan olok-olokan. Selanjutnya ada implementasi pendidikan inklus. Implementasi pendidikan inklus di sekolah dasar. Program pendidikan inklus sekolah merupakan kerjasama peserta didik, kelas, dan lingkungan dan layanan pendidik yang sama. Kebersamaan siswa normal dan anak kebutuhan khusus di lingkungan sekolah diyakini akan membawa suatu pengaruh positif yang sangat konstruktif dan efektif untuk mengintegrasikan mereka dalam suatu kehidupan sekolah dan kemudian berlanjut di luar sekolah. Pendidikan inklus merupakan solusi bagi peserta didik ke anak kebutuhan khusus untuk tidak mengalami tekanan psikologis karena keadaan yang menimpa dirinya. Selanjutnya ada lembaga pendidikan inklus. Lembaga pendidikan yang dapat dirangkul dan menerima keanekaragaman seharusnya melakukan orientasi kurikulum infrastruktur, faktor pendukung implementasi pendidik inklus berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, wawancara. Dapat diketahui faktor pendukung dari implementasi program pendidikan inklus di sekolah negeri. Implementasi pendidikan inklus sekolah dasar merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membentuk generasi penerus bangsa terhadap memahami dan menerima segala bentuk perbedaan serta menghindari sifat diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakatan.